Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kuliah kita siapkan dulu. Duduk, siap, gerak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa sekalian, pagi hari ini kita akan kuliah pada minggu yang kedua ya. Pada minggu yang kedua ini saya akan membagikan atau menyampaikan kepada kalian bahwa kita mempelajari bab 2 yaitu mikroorganisme di lingkungan. Nah, mikroorganisme di lingkungan itu ada beberapa yang bisa diketahui ya, yaitu pertama adalah bakteri, kemudian kedua adalah fungi, ketiga adalah mikroalgae, dan keempat adalah protozoa, dan yang kelima adalah virus. Jadi kalau kita berada di lingkungan, maka sebetulnya di dalam lingkungan itu ada beberapa mikroorganisme tersebut. Tentunya mikroorganisme ini kalau yang dikaitkan dengan mikrobiologi lingkungan, yaitu ada yang patogen dan ada yang tidak patogen. Nah, di dalam ilmu teknik lingkungan itu kita mempelajari dua-duanya ya. Jadi ada yang merugikan, ada yang tidak merugikan. Namun untuk yang merugikan itu berada pada mata kuliah PPKesmas dan kemudian juga berada pada K4, mata kuliah K4 ya. Nah, sedangkan di mikrobiologi lingkungan itu kita lebih banyak mempelajari tentang mikroorganisme yang mempunyai potensi memberikan bantuan kepada manusia, dalam hal ini tentunya yang mempunyai manfaat ya pada manusia. Jadi membantu istilahnya membantu manusia dalam mengerjakan proses-proses untuk tentunya melestarikan lingkungannya. Jadi bakteri, fungi, mikroalgae, protozoa, virus yang dipelajari di mikrobiologi lingkungan itu yang punya potensi untuk membantu manusia ya, dalam pekerjaan teknik lingkungan ya. Tentunya kalau dikaitkan dengan mata kuliah yang lain ya seperti proses-proses yang melibatkan mikroorganisme
di dalam pengolahan limbah itu kan ada yaitu proses biologis ya. Itu dipelajari di mata kuliah PBI ya. Kemudian mata kuliah juga ya yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu misalkan perancangan, tapi perancangan yang menggunakan proses biologis sebagai prosesnya tentunya ya, ini yang menggunakannya. Nah, itu jadi ada sinkronisasi antara mata kuliah yang lain dan mata kuliah di mikrobiologi lingkungan ini. Nah, lalu di dalam menggunakan ya atau dalam mempelajari mikroorganisme di dalam lingkungan itu, ya, kita pelajari dulu bagaimana karakteristik daripada salah satu mikroorganisme tadi. Kalau yang pertama kita mempelajari bakteri, di sini bukan berarti bakteri itu yang bisa memberikan bantuan untuk manusia ya. Tapi biasanya di dalam lingkungan ya, terutama misalkan lingkungan air, bahwa antara kelima makhluk hidup tadi itu yang mempunyai peran paling besar adalah bakteri dalam hal ini ya. Nah, maka kita mempelajari paling banyak itu ada di bakteri juga gitu. Nah, ini tentunya yang dikatakan sebagai bakteri itu mempunyai suatu sifat-sifat yang biasanya umumnya sel tunggal ya, dalam hal ini bakteri. Kemudian tidak berklorofil, bersifat biner, hidup bebas kosmopolitan di mana-mana, saprofit, dan juga bisa parasitik ya. Jadi artinya apa karakter ini ya, sifat-sifat bakteri itu? Saya kira kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan sifat ini sudah banyak dipelajari di SMA dulu ya. Bersifat misalkan ini bersifat saprofit itu seperti apa, bersifat parasitik itu seperti apa ya. Menempel, kalau saprofit itu kan menempel pada bahan lain, zat lain, tapi tidak mengambil makanan dari yang ditempelin ya. Dan parasitik itu yang mengambil sari makanan pada yang ditempel yang ditempeli. Jadi bakteri itu berada di mana. Kemudian itu kalau bersifat parasit itu merugikan sekali atau mengambil makanan dari bahan zat yang ditempel ya. Ini karakter bakteri seperti itu ya. Nah, kalau di dalam lingkungan itu yang sering banyak kita temui yang membantu manusia untuk proses nitrifikasi ya. Jadi bakteri yang menguntungkan itu bernama Nitrosomonas. Jadi fungsinya Nitrosomonas ini dalam proses nitrifikasi itu menjadikan suatu zat menjadi nitrit. Jadi biasanya N2 ya dalam hal ini menjadi nitrit. Jadi dengan peran Nitrosomonas itu akan menjadi nitrit. Itu yang perlu diketahui ya. Ini menguntungkan ya karena apa? Nanti itu akan ada hubungannya dengan suatu proses-proses di dalam pengolahan limbah ataupun di dalam lingkungan dengan secara alamiah. Nah itu ya.
Nah, kemudian kalau kita tengok dari bentuknya itu seperti di layar ini ya, yaitu dalam layar ini, dalam gambar ini, ya kita membedakan antara alga ya, kemudian dibandingkan dengan bakteri. Ya, jadi sebelah kiri ini, ya, nah, sebelah kiri ini alga biru hijau. Itu kalau dilihat bentuknya lebih besar daripada bakteri. Ya, ini Bacillus megatherium. Ya, ini ya. Bacillus megatherium. Ukurannya 1,35 kali 3 mikron ya. Nah, sedangkan mikroalgae biru hijau ini yang disebut sebagai Oscillatoria princeps, ini ukurannya itu 37 kali 5,25 mikron. Ya, sehingga kalau dibandingkan itu pastinya ya akan lebih besar nih mikroalgae ini. Ya. Demikian juga kalau dibandingkan dengan Escherichia coli ya, ini jenis bakteri juga. Ukurannya 0,5 kali 2,02, artinya 2 ini mikron ya. Sedangkan Diplococcus pneumonia ini mempunyai ukuran dengan diameter 0,875 mikron. Terus Haemophilus influenza ini ukurannya 0,25 kali 1,25 mikron. Dan Mycoplasma diameternya 0,125 mikron. Jadi secara keseluruhan ini ya, ini, bakteri apapun di sini ya, ukurannya lebih kecil daripada mikroalgae biru hijau atau Oscillatoria princeps. Nah, jadi jelas kelihatan nih. Ini kalau dilihat dari bentuk sih ya, ukuran maksudnya. Kalau bentuknya beda-beda nanti ya. Kita pelajari selanjutnya. Yang alga biru hijau tadi sifatnya uniseluler, ya, termasuk ke dalam kelompok jasad fotosintetik karena banyak mengandung klorofil. Ya. Jadi alga itu mengandung klorofil ya. Oleh karena itu mikroorganisme ini termasuk dalam kelompok tumbuhan ya karena berklorofil. Mempunyai pigmen yang kebiru-biruan. Nah, ini dikatakan biru hijau itu artinya berarti punya warna biru dan hijau gitu ya. Terus kemudian ada juga yang fukosantin dalam hal ini, tapi mempunyai warna yang kecoklatan. Juga alga fucoerythrin ini mempunyai suatu warna kemerahan. Nah, alga ini umumnya hidup di dalam air secara bebas ya, atau juga pada tanah yang lembab bersimbiosa dengan jasad lain. Bersimbiosa berarti bersekutu ya. Dia bekerja sama alga ini dengan azolla, paku-pakuan sampai casuarina, ya, sampai tanaman tinggi. Jadi bisa bekerja sama dalam hal ini bersimbiosa itu ya, bekerja sama saling menguntungkan ya, ini disebut
bersimbiosa. Jadi bagaimana kira-kira ini di dalam lingkungan ada karena hidupnya itu di dalam air ya. Berarti bersekutunya atau bersimbiosanya itu dengan dengan tanaman air tentunya bila itu hidup dalam air, ya kan? Jadi apa kira-kira yang dalam hal ini bisa bersimbiosa dengan tanaman air? Ya tanaman air contohnya ya kangkung ya misalkan, terus enceng gondok misalkan ya, kemudian kayu apu, terus bambu air ya. Nah itu antara lain contohnya yang bisa bersimbiosa. Jadi ada alga di situ dan kemudian juga ada tanaman di situ yang bisa bersimbiosa dalam lingkungan air. Nah, ini juga saya berikan contoh alga yang menguntungkan ya. Nah, ini contohnya. Oscillatoria princeps ya. Nah, ini sebagai penambat N2 udara. Terus spirulina maxima sebagai penghasil protein, Anabaena fertilissima sebagai penambat N2 udara, Aulosira fertilissima penambat N2 udara. Nah, ini contoh alga yang menguntungkan bagi manusia. Nah, yang sering kita dengar itu kan ganggang spirulina atau algae spirulina yang digunakan sebagai penambah protein ya. Penghasil protein itu artinya apa? Dalam hal ini bisa menghasilkan protein itu ganggang spirulina. Jadi dikembangkan, biasanya diekstrak ya, agar supaya bisa diambil proteinnya ya. Nah, tetapi ini kan mikroorganisme, jadi memang tadi ukuran alga itu 37 kali 0,05 mikron ya tadi. Nah, sehingga agak ya bisa dikembangbiakkan juga sih. Nah, ini kalau menurut teori bahwa kalau dilihat dengan mikroskop gitu ya, contoh sel alga atau ganggang di sini ternyata ada yang mempunyai flagella. Memang mempunyai flagella. Contohnya Euglena ya, dapat bergerak alga itu. Ya. Jadi apa itu flagella? Flagella itu digunakan untuk bergerak. Nah ini kalau saya lihat, saya jelaskan bahwa selnya itu seperti ini ya, sel alga itu ya. Nah ini bundaran ini inti. Ya. Inti apa? Inti sel tentunya ya. Yang jelas ini kan fisiologi daripada sel itu kita bisa ditengok, dilihat di layar ini ya. Kemudian yang warna kecil-kecil ya ini, bukan warna kecil, artinya ukuran kecil. Kloroplas ya. Terus ya karena tadi mengandung klorofil kan ya, ini kloroplasnya itu. Klorofilnya itu di sini itu ya. Terus vakuola ya. Vakuola kontraktil. Terus ini yang seperti aku ini Irinostom. Terus kemudian ini
bulat. Terus ada bintik mata. Nah, jadi ini gambar setelah dilihat dari mikroskop ya. Lanjut kepada fungi atau jamur ya. Nah, karakteristik dari fungi atau jamur ini ada yang berbentuk uniseluler, berbentuk filamen atau serat yang disebut hifa atau micelia, tidak berklorofil, tidak berklorofil, beda dengan alga tadi. Saprofit, ya. Nah, tapi ada juga beberapa yang parasit dan hidupnya bebas atau bersimbiosa dengan jasad lain. Ya. Ini rata-rata simbiosa semuanya, ya. Tidak bisa hidup sendiri, ya. Nah, sehingga bersimbiosa tentunya. Tapi sifatnya di sini bisa saprofit, bisa parasit. Nah, kapankah itu saprofit, kapankah itu parasit? Tergantung dari jenis ya, dari jenis funginya atau jamurnya. Nanti bisa ditengok contoh fungi atau jamur yang saprofit itu yang jenisnya apa, kemudian yang parasit itu jenisnya apa. Nah, gitu. Contoh jenis jamur yang menguntungkan nih, ya, yaitu Rhizopus oryzae. Ya. Rhizopus oryzae ini jamur tapi. Jadi artinya bentuknya jamur tetapi menguntungkan bagi manusia. Sehingga bisa menjadikan karbohidrat bisa menjadi gula. Jadi dengan adanya tape, ragi tape itu ya, atau jamur tape itu, maka karbohidrat yang ada di ketela pohon itu bisa menjadi gula. Jadi dia mempunyai suatu peran yang membantu manusia dalam pembuatan tape itu. Kemudian yang kedua Rhizopus oligosporus. Nah ini jamur tempe ya. Nah, ini yang bisa membantu manusia dalam memperkecil rantai karbon sehingga mudah diserap oleh usus manusia. Dari apa itu kedelai ya, dari kedelai kemudian diproses menjadi tempe, ternyata itu protein ya, proteinnya menjadi ada gitu ya. Jadi protein yang bisa membantu manusia tentunya. Tapi yang membantu itu Rhizopus oligosporus atau jamur tempenya, bukan proteinnya maksudnya. Terus kemudian Candida utilis, nah itu penghasil protein. Ini contoh-contoh jamur yang menguntungkan ya. Nah ini saya berikan contoh. Kalau mikroorganisme itu secara visual kan tidak bisa dilihat oleh mata ya, sehingga memerlukan suatu peralatan yaitu dengan ditumbuhkan di dalam medium atau media. Nah, rata-rata di dalam laboratorium itu media yang digunakan adalah media agar-agar. Nah, kenapa menggunakan media agar? Karena di dalam agar itu ada unsur-unsur nutrisi yang digunakan atau bisa menampakkan
suatu koloni dari mikroorganisme. Contoh misalkan koloni jamur tadi misalkan ya. Kalau jamur tempe itu kelihatan nampak ya. Tapi bila tidak kelihatan misalkan jamur ya dipindahkan ya, dipindahkan di media agar-agar agar bisa dilihat atau bentuknya. Nah, ternyata ini koloni jamur pada media agar itu bisa dilihat ya, dilihat koloninya itu dengan suatu alat namanya cawan Petri atau Petri dish ya. Itu bisa dilihat seperti gambar di tayangan ini, yaitu warnanya putih ya. Kalau agar-agar itu kan bening ya. Dengan adanya jamur ya, diberi jamur sehingga tumbuh di dalam agar tadi sehingga membentuk suatu koloni. Ini namanya koloni. Dalam piring atau cawan Petri ini. Ini cawan Petri atau Petri dish ini digunakan di laboratorium ya untuk membuktikan adanya kehidupan ya, yaitu mikroorganisme tadi. Nah, ini adalah pembuktian. Oke, lanjut pada contoh sel ragi roti ya, atau Saccharomyces cerevisiae dengan bagian isi selnya. Jadi sel dari ragi roti itu bahasanya, bahasa latinnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bentuknya kalau dilihat ya serem ya. Tapi tidak serem ini kalau dilihat di mikroskop ya. Nah, biasanya untuk melihat di mikroskop ini bisa dalam kondisi mati ya, sehingga bisa dilihat nanti dengan prosedur pengecatan sel yang mati itu bisa nampak pada gambar seperti ini ya. Nah, ternyata selnya itu, sel ragi roti itu ya, itu membentuk atau terlihat ya di situ sebagai inti sel ya. Ini ya ada inti sel. Ini inti sel, terus ini pinggirnya itu membran inti ya. Membran. Terus kemudian kalau yang bulatan ini membran sel. Nah, ini mengelilingi daripada selnya. Nah, terus kemudian ada vakuola nih ya. Vakuola ini kalau warna yang abu-abu ini vakuola. Kemudian di luar dari vakuola itu ada granula. Ya, di luar granula di sini ada mitokondria. Nah, mitokondria. Kemudian ada di dalam vakuola itu ada granular vakuola ya. Jadi kalau gambarnya seperti itu. Lalu kemudian yang bawah ini sel dewasa itu seperti ini ya, sel dewasa. Nah, kemudian membentuk dari sel dewasa itu membentuk askus, ya askus itu seperti ini. Lalu berjajar membentuk askospora. Lalu setelah membentuk askospora, maka spora akan keluar dari askusnya ini. Ya, sehingga ini keluar spora berkonjugasi ya. Berkonjugasi di sini ya keluar. Terus ada perkembangan spora setelah itu ya. Setelah spora berkonjugasi keluar.
Ya, ini ada perkembangan spora. Terus lanjut pada selanjutnya spora menjadi sel yang vegetatif, artinya bisa membentuk sel baru, sel vegetatif. Jadi ada membentuk sel baru, nah, seperti ini. Nah, jadi ini perkembangan sporanya, terus spora bisa menjadi sel, ya, sel yang vegetatif membentuk sel dewasa. Nah ini nih kalau dilihat daur dari pertumbuhan daripada sel pragiroti ya. Nah, oke. Nah, cukup jelas saya kira. Kemudian kalau protozoa bagaimana? Ya. Nah ini protozoa juga berada di dalam lingkungan ya. Nah ini protozoa itu jenis hewan mikroskopik berbentuk uniseluler. Ada yang bersifat patogen. Berperan di dalam proses mikrobiologi tanah, mikrobiologi air, dan pengolahan buangan. Dijumpai di dalam banyak habitat air kolam, air sungai, air yang tergenang, lumpur, debu, tanah, tinja, juga di lautan. Nah, jasad ini dapat menggunakan bakteri maupun protozoa lainnya sebagai sumber makanannya. Jadi protozoa ini dalam hal untuk makanan itu bakteri itu bisa dimakan oleh protozoa dalam lingkungan itu. Ya. Ataupun kanibal, protozoa yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu. Ini protozoa, ya. Di dalam keadaan yang tidak sesuai protozoa tadi, ya, beberapa spesies dapat membentuk kista, yaitu bentuk sel yang dilindungi oleh dinding sel tebal. Nah ini kalau misalkan ya protozoa itu dalam kondisi lingkungannya itu tidak menguntungkan bagi dirinya, justru itu tetap hidup gitu ya. Tidak mati tapi tetap hidup dan dilindungi oleh dinding selnya sehingga bisa hidup lama gitu ya. Karena dilindungi oleh dinding sel yang tebal. Sehingga nanti bila mana itu berpindah protozoa itu ke lingkungan yang lain ya, lingkungan berpindah maksudnya ya, lingkungan yang lain bisa ke yang lain tempat gitu ya. Bila mana itu kondisinya sesuai dengan pertumbuhannya, lah dia akan membuka dinding sel tebalnya itu dan hidup di situ. Dan bentuknya tidak mempunyai bentuk tetap. Kalau bakteri kan bentuknya tetap ya, ada yang bakteri batang, bakteri fokus ya, dan lain sebagainya. Nanti dipelajari khusus untuk bakteri. Ya ini tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ini kalau protozoa. Nah, bagaimana sekarang kira-kira bentuk selnya? Ya, protozoa yang di dalam lalat, bertumbuhnya itu di dalam lalat. Jadi ini ada garis titik-titik di sini yang tumbuh di atau yang hidup maksudnya ya, dalam lalat, dan yang di bawah garis titik-titik ini yang bisa menginfeksi kepada manusia. Ya, ya, protozoa seperti ini. Mulanya tentunya mari kita tengok. Nah,
Bila lalat ya, ini karena tadi protozoa yang hidup di lalat itu misalkan lalat tsetse. Bila lalat tsetse ini menyengat manusia, maka organisme terbawa. Ya. Migrasi ke salivary gland dan membentuk Britidia. Ya. Lalu terjadi pembelahan sel. Ya. Protozoa. Kemudian setelah membelah, nah ini baru bisa nanti bersifat infektif ya. Bersifat infektif di sini maksudnya adalah bisa menginfeksi kepada manusia. Nah, dari lalat tadi itu kemudian protozoa keluar ya, menggigit manusia, terus masuk atau menginfeksi kepada manusia. Ya. Setelah menginfeksi, menginfeksinya itu kan masuk dalam aliran darah manusia ya. Nah itu juga bisa berkembang biak di sini di darah manusia. Terjadi pembelahan ya, pembelahan selnya. Ya. Ini ada intinya sendiri, ada membran sendiri, ada flagella sendiri. Ya. Terus kemudian berubah bentuk lagi ya. Pertama itu bentuknya panjang ini ya. Lalu berubah menjadi pendek ya. Nah, berubah menjadi pendek nanti masuk lagi ke lalat lagi ya. Jadi karena menginfeksi pada manusia ya. Kok bisa masuk ke lalat lagi? Bisa jadi ini dari manusia ini dikeluarkan lewat ekskreta atau lewat urin ya. Ekskreta itu bisa jadi dari ekskreta manusia itu kemudian diambil oleh lalat CC itu. Baru nanti terus ya. Terus bisa nanti menyerang atau menginfeksi manusia lagi. Jadi daur hidupnya itu seperti itu bila masuk di dalam tubuh manusia, protozoa. Nah, sekarang lanjut kepada virus ya. Karakteristik daripada virus itu batang pendek, ada batang yang panjang, ada bulat, dan bentuk polihedral. Ya. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri yang terkecil. Nah ini dia, ya virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri. Mari kita tengok, nah ini gambar virus ya. Pertama A ini virus secara umum, terus kemudian B ini virus yang nempel. Yang nempel kepada ini adalah permukaan tubuh manusia. Ini kalau ke manusia ya. Pertama kakinya dulu ini, kaki dari virus. Ini mempunyai kepala polihedral bentuknya ya. Polihedral itu ada lancipnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Segi 6 gitu ya. Tapi polihedral artinya tidak 2 dimensi, tapi ini 3 dimensi. Ya. Lalu kemudian setelah melekat pada tubuh manusia itu mengeluarkan di sini ya, itu kalau ini kan kakinya belum menyerang ya, belum tubuh dari virus itu belum menyerang. Pertama menempel yang C ini ya, yang menempel itu yang bagian tengahnya ini. Menempel. Lalu baru kemudian setelah menempel dia mengeluarkan ya, virus yang polihedral ini mengeluarkan DNA, RNA-nya ke sini. Ya, sehingga sifatnya ya virus tadi masuk ke dalam aliran darah.
Jadi berkembang biak di darah manusia ini sesuai dengan genetiknya ini. Kalau polihedral nanti berkembang biaknya juga polihedral ya. Ini mengeluarkan DNA RNA-nya yang sesuai dengan genetikanya kan. Jadi virus ini masuk di dalam tubuh manusia sesuai genetika yang ada. Genetiknya polihedral ya, di sini masuk sebagai polihedral ya, di sini berkembang biak ya. Jadi pertama hanya menempel karena ukurannya sangat kecil ya, bisa masuk dalam kulit manusia. Ya. Oke, baik, saya kira untuk kuliah minggu kedua ini saya cukupi sekian dulu. Mari saya tutup dulu. Ya. Oke, sekian dulu materinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap gerak. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Duduk istirahat di tempat. Gerak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kuliah minggu yang ketiga dan selamat belajar.